Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Carilah bekal untuk akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunia. Tapi jangan lupa bagian di dunia. Ada beberapa orang yang tidak bisa menikah karena dia sakit. Nah, orang yang penyakit, kalau dia menikah, dia menganiaya perempuan, haram hukum. Atau sesudah menikah dia sakit. Sesudah menikah, na'udzubillah, 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 sakit dia. Di antara sakit yang membolehkan perempuan menggugat ke pengadilan, penyakit kusta. Jadi kalau ada laki-laki penyakit kusta, tak nikah dia. Kau kenapa kau bukan umat Nabi Muhammad, kau tak begini? Aku kalau nikah nanti kena dia. Atau dia kena HIV AIDS. Itu boleh, karena dia menjaga dirinya. Penyakit kusta, penyakit supak, bebelang kulit. Itu di antara penyakit al-uyub al-musyawwahah yang membolehkan perempuan untuk mengadu ke hakim. Inin, maaf cakap, impoten. Sebelum menikah, takut dia beraniaya. Yang berobat dia dulu, yang dia coba-coba. Aku ini sakit Pak Ustaz, coba dulu kalau karena menganiaya perempuan, teraniaya dia. Kalau sebelum nikah sehat, setelah nikah itu baru dia kena, maka dikasih waktu berobat setahun oleh hakim. Mengadu dia ke hakim, kata hakim, berobat dulu. Minum kopi tongkat adi, sehat. Sebutkanlah produk-produk kalian, tambahkan. Jadi perempuan tidak teraniaya, laki-laki tak boleh menganiaya. Falaisa minni, maka dia tidak diakui sebagai umatku, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaih. Hadis ini ada dalam Sahih Al-Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Fenomena ekstrim solat malam ada. Fenomena ekstrim puasa sunat ada. Fenomena ekstrim tak mau nikah ada. Sudah sejak 1445. Orang yang baca hadis, baca Quran, tidak menjadi orang yang kagetan. Kagetan itu bahasa kitanya terkejut. Hah? Ada yang tak suruh? Hah? Ketahuan tak pernah baca. Bani Israel menyerang Palestina, tak terkejut dia. Karena udah itu kerja orang itu dari dulu. Kita hanya disuruh apa yang bisa kita lakukan. Sedikit-dikit pertolongan adalah doa. Maka jangan tinggalkan setiap selesai sholat. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad-din. Itulah. Karena kita tak ada kuasa. Raja-raja, penguasa-penguasa, tentara-tentara akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah SWT. Untung kita tak ada kuasa. Andai kita ada kuasa, kita diminta. Kau hidup tahun 2023, waktu anak-anak dibom tertimpa, apa yang kau lakukan? Kau yang gagah perkasa pakai baju seragam dengan senjata lengkap, aku mengasih nikmat itu kata Allah. Apa yang kau lakukan? Gagahnya bukan main. Rupanya ketakutan semua sama Amerika. Bagus ganti baju itu pakai kain kapan. Muttafaqun alaih. Jadi Islam ini mengajarkan keseimbangan. Silakan puasa tapi tetap makan. Ada orang tahajud malam dari mulai isya sampai subuh, tapi siangnya tidur. Ada orang yang malamnya tahajudnya mungkin 8 rakaat atau 4 rakaat atau 2 rakaat, tapi siangnya dia berdagang, hasilnya bangun masjid, siangnya dia berjihad fi sabilillah. Maka Islam ini mengajarkan dalam ibadah itu keseimbangan.
Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Carilah bekal untuk akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunia. Tapi jangan lupa bagian di dunia. Makanya doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Fenomena sebaliknya, orang yang melupakan sholat, melupakan puasa hanya untuk mengejar dunia. Jadi dunia ini isinya dari dulu sampai sekarang itu aja isinya. Orang yang ekstrim beribadah, orang yang ekstrim bermaksiat, itu aja isinya. Datang lagi manusia yang baru, begitu juga ulahnya. Tua, sakit, mati. Datang lagi yang baru, begitu juga ulahnya. Habis itu mati. Raja yang zalim, orang kaya yang sombong, orang pintar yang mengabdikan ilmunya untuk penguasa yang jahat, orang baik yang teraniaya. Itu aja isi dunia ini dari dulu. Penguasa yang zalim, Fir'aun, Namrus, Abu Lahab. Orang kaya yang bakhil, Qarun, Abu Jahal. Anak muda yang teraniaya, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, nanti kalau kenalan sama orang pas di kerja KKN nanti, KKN mahasiswa, jemaah sekalian, masyarakat desa, desa apalah yang saya hormati, judul kultum kita malam ini isi dunia itu saja. Ada penguasa yang zalim, Fir'aun, Qarun, Pak Kades gitu. Jangan sakit hati orang itu diusir nih kalian. Ada orang kaya yang sombong, Qarun, dan orang kaya termasuklah yang punya kebun sawit di kampung ini. Ada anak muda yang teraniaya, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, dan saya. Itu kultum pertama, langsung dihalau orang itu di kampung. Berikutnya hadis yang ke-144 dari Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud lebih senior. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Amr bin As, Anas bin Malik, Zaid bin Thabit, selevel anak-anak muda. Abdullah bin Mas'ud, Abu Bakar, Umar, Utsman, orang tua. Abdullah bin Mas'ud senior. Abdullah bin Mas'ud lah yang dipanggil Nabi SAW untuk membacakan Quran. Iqra, baca. Aqra'u alaika wa alaika unzal. Bagaimana mungkin aku membacakan Quran padahal Quran ini diturunkan kepada engkau ya Rasulullah? Kata Nabi, baca. Karena Nabi ingin mendengar bacaan Al-Quran dari mulut orang lain. Waktu Abdullah bin Mas'ud membaca sampai pada ayat فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ. Kata Nabi, cukup Abdullah bin Mas'ud meleleh air matanya, menggenang air matanya. Ayat itu bercerita nanti ketika semua umat berkumpul dengan nabi-nabinya, maka datanglah semua nabi-nabi dan umat itu bersaksi, dan saksi mereka adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memandang, memikirkan hari yang besar itu, meleleh air mata Nabi. Cukup wahai Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud kurus. Waktu dia memanjat pokok kurma, ketawa orang menengok kaki. Marah Nabi. Kata Nabi, kalau ditimbang bukit Uhud dengan betis Abdullah bin Mas'ud, lebih berat itu lagi. Itu menunjukkan tak boleh menyepelekan orang dari fisiknya, tak boleh ngejek orang. Karena kita ini tak tahu amal orang. Tak boleh tengok orang dari status sosialnya. Melihat orang dengan pandangan kelebihannya. Dia lebih tua, amal dia lebih banyak. Tapi itu muda Pak Ustaz, dia lebih muda, dosanya tak banyak. Tapi dia baru masuk Islam Pak Ustaz, dia mu'allab, catatannya bersih. Dia adalah umat dipilih oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kita tak boleh underestimate. Under bawah, estimate estimasi, di bawah estimasi.
menyepelekan, merendahkan orang, memandang orang, melihat dia punya kelebihan. Ini ada kelebihan, makannya lebih, tidurnya lebih.